Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dinar Jessica Dawiyah. NPM saya 241000022 dari kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai artikel yang telah saya buat minggu kemarin mengenai penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terkait isu pluralisme beragama di Indonesia. Nah, kita langsung saja mulai ke pendahuluannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu memiliki ciri khas, yaitu di keberagaman agama, budaya, suku bangsa yang sangat kaya. Nah, untuk menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilitas integritas nasional ini, salah satu tantangan utamanya yang sangat muncul, yang sangat menonjol, itu adalah bagaimana mengelola pluralisme beragama, mengingat juga bahwasannya Indonesia memiliki populasi muslim, orang muslim terbesar di dunia. Nah, serta kelompok agama-agama lainnya. Nah, lalu pluralisme beragama di Indonesia ini diakui sebagai bagian dari identitas agama, namun juga menimbulkan tantangan terkait intoleransi, diskriminasi dan juga ketegangan antar umat beragama di Indonesia. Nah, sedangkan ketahanan nasional itu menjadi salah satu instrumen yang sangat penting untuk mengelola perbedaan ini. Bukan hanya dari aspek pertahanan fisik saja ya teman-teman, tapi juga dalam pengetahuan aspek seperti sosial dan budaya dan juga lain-lainnya. Nah, karena dapat dikatakan juga bahwasanya Indonesia itu sebagai negara yang sangat rawan ya terhadap disintegrasi bangsa gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka semua agama yang ada di Indonesia itu harus atau dianjurkan kepada para umatnya untuk saling bersatu dan juga saling menghormati dalam kehidupan beragama. Nah, Indonesia itu kan identik dengan berketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pun yang berkesinambungan dengan Pancasila ya teman-teman. Oleh karena itu juga setiap warga negara itu harus menjunjung tinggi semua agamanya masing-masing, seperti itu. Nah, demikian pula halnya dengan sikap negara terhadap agama, yaitu melindungi dan menjamin agama dan juga memberikan kesempatan yang sama. Sifat-sifat pelaksanaan negara yang demikian yaitu seperti negara mewajibkan negaranya itu untuk mengikuti ajaran agamanya gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai ketahanan nasional di Indonesia. Nah, yang terdiri dari beberapa pilar utama seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan yang sangat relevan menghadapi isu pluralisme beragama di Indonesia ini, teman-teman. Nah, dalam konteks ini tuh pilar sosial dan budaya menjadi sangat penting nih, karena mencakup upaya untuk memperkuat pertahanan atau persatuan dalam keberagaman yang menciptakan masyarakat yang harmonis seperti memiliki perbedaan agama gitu. Nah, dan penerapan ketahanan nasional itu berfokus pada bagaimana menjaga integritas bangsa dengan mengelola pluralisme beragama yang secara efektif gitu teman-teman. Nah, juga serta untuk menciptakan suasana sosial yang toleransi dan inklusif gitu. Nah, jadi oleh karena itu juga penerapan ketahanan nasional ini sebagai geostrategi dalam menghadapi isu pluralisme beragama perlu dilihat sebagai suatu upaya mengatasi potensi ancaman yang dapat membela bangsa seperti intoleransi, radikalisasi agama, dan juga polarisasi sosial yang semakin terus meningkat sampai saat ini gitu. Nah, untuk ketahanan nasional ini bisa kita bilang adalah konsep yang mencakup kemampuan suatu negara untuk menghadapi segala ancaman yang dapat merusak
kestabilan gitu. Nah, baik dari sisi negeri maupun luar negeri. Nah, di Indonesia juga ketahanan sosial dan budaya udah menjadi kunci dalam menjaga keberagaman, lalu keharmonisan yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman, dalam pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu gitu. Lalu Indonesia pun menjamin kebebasan beragama ya tentunya yang tercermin dalam kehidupan masyarakat. Nah, namun realitasnya sosial itu menunjukkan bahwa pluralisme agama seringkali menemukan hambatan dalam bentuk intoleransi dan diskriminasi antar umat beragama gitu teman-teman. Meskipun Indonesia telah lama dikenal sebagai negara dengan pluralisme yang agama yang praktiknya itu masih dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar gitu, termasuk munculnya kelompok yang tidak toleran terhadap perbedaan agama, contohnya seperti itu. Nah, lalu hal yang menunjukkan bahwa pluralisme beragama itu tidak selalu terjaga dengan baik ya teman-teman, dan pada gilirannya dapat terancam ketahanan nasional dan budaya di Indonesia. Nah, seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, seperti yang akan aku jelaskan juga, karena mengenai konsep pluralisme tersebut tuh perlulah dikaji ulang teman-teman. Konsepnya itu harus dikaji ulang karena apa yang harus diakui dan diterima dari agama tersebut tuh, apakah kehidupan sosial warga negara dipaksa harus mengakui agama yang lain juga, yang lain juga benar apa enggak gitu, atau konsep ketuhanan, atau apakah konsep budaya antar agama yang dimana menghormati atau menjaga dan juga toleransi antar budaya agama dalam hal melaksanakan ibadah, mendirikan norma agama dan lain sebagainya. Nah, itu juga bagi sebagian orang tuh menyatakan bahwa agama itu tidak ditoleransikan karena agama adalah seluruh kepercayaan yang bersifat final yang tidak bisa dipaksakan untuk mengakui agama lain juga benar gitu. Ini seperti dalam Al-Quran surat Al-Kafirun yang menyebutkan lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, sebab toleransi itu dapat digunakan hanya untuk kebudayaan agama dan untuk saling toleransi, untuk menjaga dan juga menghormati dalam hal ibadahnya, ataupun ketika kita akan mendirikan tempat ibadah gitu. Juga akan ketika hal seperti itu terjadi tuh akan ada jaminan atas perlindungan antar agama kita masing-masing. Nah, begitu teman-teman ya. Lalu untuk ketahanan nasional dalam konteks pluralisme beragama ini itu sangat penting ya, karena pluralisme itu tidak dikelola dengan baik dan dapat menimbulkan ketegangan atau akan merusak persatuan bangsa Indonesia. Nah, pluralisme agama ini juga dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional jika tidak ada upaya untuk membangun pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya toleransi dan juga untuk saling menghormati antar umat beragama gitu. Seperti halnya itu dalam kasus Gubernur Jakarta dulu ya, yaitu kasusnya Ahok. Nah, kasusnya Ahok yang dimana dalam kecelakaan dalam yang membuat narasi tersebut tuh dapat memicu isu pluralisme yang berkepanjangan dan juga akan menimbulkan perpecahan antara umat beragama, yang dimana kasus tersebut itu akan dapat menyudutkan satu umat beragama hingga saling terjadilah perpecahan atau
terjadinya kompleks antara satu agama dan agama lainnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai isu pluralisme yang dapat merusak geostrategi ketahanan nasional. Nah, seperti yang kita sudah ketahui ya, teman-teman, bahwasanya di era globalisasi sekarang itu yang semakin harinya itu semakin berkembang, pluralisme agama itu menjadi sebuah fenomena yang semakin menonjol ya setiap harinya, khususnya di Indonesia. Nah, negara yang dikenal sebagai mempunyai keberagaman budaya yang sangat banyak dan juga keberagaman agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya yang sangat kaya. Fenomena ini juga membuat tantangan sekaligus peluang dalam membangun harmoni sosial dan keutuhan bangsa. Nah, seperti para pendiri bangsa nih, atau founder father yang menyatakan atau menempatkan sila pertama itu di ketuhanan yang Maha Esa sebagai konsep yang paling mendasar. Maka sila Pancasila dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu, hal itu dilakukan karena para pendiri bangsa itu mengetahui bahwa persoalan agama itu sangatlah sensitif ya teman-teman, dan akan menjadi suatu masalah di masa yang akan datang ketika apabila tidak dilaksanakan secara baik gitu, seperti itu. Dan alasan seperti itulah yang membuat sila pertama itu membahas mengenai tentang persoalan agama sebegitu pentingnya, sehingga persoalan agama ditempatkan pada sila pertama dalam Pancasila. Nah, lalu negara Indonesia itu kan memiliki struktur kewilayahan yang sangat beragam ya, karena keberagaman suku, agama, maupun ras dan lain sebagainya itu sangatlah mengikat. Maka negara Indonesia itu memiliki potensi yang cukup tinggi sebenarnya akan terjadinya sikap intoleran, terutama terhadap suku, agama, ras yang sangat kaya di Indonesia ini. Nah, apabila warga negaranya yang belum mengerti atau belum paham akan adanya toleransi ini, toleransi akan umat beragama ini adalah toleransi yang perbedaan suku, toleransi perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Nah, warga Indonesia ini harus dapat beradaptasi sebenarnya akan hal itu, karena menciptakan warga negara yang toleran terhadap perbedaan merupakan suatu misi yang dapat menciptakan warga negara yang baik gitu. Nah, dan intoleran ini pun dapat menunjukkan dirinya sebagai eksplisit atau implisit, baik dalam bentuk individu ataupun kolektif gitu teman-teman. Nah, juga pada kebanyakan kasus yang telah kita temui di Indonesia khususnya, intoleransi itu masih paling banyak mendambakan pada bentuk kolektif dengan mengatasnamakan kelompok agama tertentu gitu. Nah, dengan kekuatan massa yang dimiliki ke kelompok ini pun menjadi kekuatan tersendiri yang patut diperhitungkan. Nah, juga kecenderungan masyarakat Indonesia ini mengikuti kelompok terbanyak yang akan mengakibatkan beruntunnya terjadinya hal tersebut, seperti itu. Nah, konsepsi dalam ketahanan nasional ini pada realitanya ketika kita melihat di era sekarang ini masih banyak berbagai macam organisasi keberagaman yang sebenarnya itu merupakan suatu potensi yang bersifat dalam membangun kehidupan berbangsa, bernegara, karena merupakan salah satu basis massa yang memiliki kekuatan nyata. Contohnya itu seperti poin pertama, yaitu polarisasi sosial dan radikalisasi agama. Nah, polarisasi sosial ini terjadi karena perbedaan agama, etnis, atau budaya yang menjadi sumber ketegangan yang tajam dalam kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, ketika kelompok-kelompok agama yang merasa terancam atau terpinggirkan karena mengembangkan sikap
eksklusif atau intoleran terhadap kelompok lainnya. Nah, yang pada gilirannya itu dapat mengarah kepada radikalisasi agama itu baik dalam bentuk ideologi yang ekstrim ataupun tindakan kekerasan yang merupakan ancaman besar bagi ketahanan nasional karena dapat merusak rasa persatuan dan akan menimbulkan konflik horizontal gitu teman-teman. Seperti yang sudah kita tahu juga, di Indonesia meskipun negara ini mengakui keberagaman agama dan kebebasan berkeyakinan, gerakan radikal yang mengatasnamakan agama ini sering kali muncul teman-teman. Nah, lalu muncullah ketegangan kelompok keagamaan baik antara umat Islam dengan umat beragama lainnya. Nah, maupun konflik antar kelompok Islam yang berbeda pemahaman dalam memicu kerusuhan yang merusak stabilitas sosial dan juga keamanan. Dengan kata lain itu, jika isu pluralisme agama tidak dikelola dengan baik, ia bisa menciptakan kondisi yang mudah dimanfaatkan oleh kelompok radikal yang ingin merusak persatuan bangsa Indonesia ini, teman-teman. Nah, lalu poin kedua itu yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, Indonesia itu kan memiliki keberagaman yang sangat kaya ya teman-teman. Nah, tetapi jika pluralisme beragama tidak dikelola dengan baik, keberagaman ini juga bisa berubah menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Nah, ketegangan antara kelompok agama atau bahkan antar komunitas yang berbeda keyakinan dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Nah, dengan hal tersebut, hal ini pun tentunya sangat berbahaya ya teman-teman, karena Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang lebih dari 6 agama, yaitu serta bisa disebut dengan rentan terhadap perpecahan jika perbedaan ini terus digunakan untuk menciptakan polarisasi gitu teman-teman. Nah, sebagai contoh itu konflik sektarian seperti yang pernah terjadi di Ambon, di Poso atau di Singkil menunjukkan bagaimana pluralisme yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah ke rusuhan yang besar yang akan mengguncang kestabilitas negara. Dengan begitu juga ketika kelompok-kelompok ini tidak merasa dihargai atau tidak merasa diakui oleh hak-haknya, mereka akan lebih cenderung menarik diri ataupun memperjuangkan kepentingan mereka dengan cara yang ekstrim ya teman-teman, karena yang bisa merusak integrasi nasional itu adalah hal-hal yang seperti yang tadi sudah aku jelaskan sebelumnya. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu disintegrasi sosial dan kelemahan negara. Nah, dalam jangka panjang, ketegangan antara kelompok agama yang akan terus-menerus dibiarkan jika dapat menyebabkan disintegrasi sosial ya teman-teman. Karena masyarakat yang terpecah-pecah akan sulit untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan bersama, dan juga negara yang akan menghadapi kesulitan dalam membangun koalisi negara yang diperlukan itu untuk mempertahankan ketahanan nasional. Nah, ketika ketegangan sosial tidak terkelola dengan baik, maka negara bisa kehilangan kontrol teman-teman atas wilayah-wilayah tertentunya. Nah, hal ini dapat membuka peluang bagi aktor eksternal untuk masuk dan memanfaatkan kelemahan ini, baik dari intervensi politik, ekonomi, maupun militer. Nah, dengan demikian juga kerusakan pada pluralisme beragama dapat menjadi pemicu atau disintegrasi sosial yang berujung pada ketentraman negara yang terancam dari luar begitu teman-teman. Nah, lalu kita masuk yang terakhir
Nah, lalu kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin C, mengenai menyikapi terhadap isu pluralisme dalam kerangka geostrategi ketahanan nasional. Nah, pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi seperti untuk saling menghormati dan juga menghargai keberagaman antar agama itu adalah sebagai pondasi penting bagi menjaga ketahanan sosial, karena program pendidikan yang mempromosikan multikulturalisme dalam sebuah tingkat pendidikan itu akan membantu mengurangi kesalahpahaman antar agama, serta akan memperkuat rasa kebersamaan seperti itu. Nah, dengan hal tersebut itu hal ini tuh akan sejalan dengan prinsip dasar Pancasila sebagai ideologi negara yang menekankan pada persatuan dan keberagaman. Lalu pemerintah pun dan juga lembaga-lembaga keagamaan yang harus memfasilitasi antar agama secara terbuka untuk memperkuat saling pengertian, juga menghormati antar perbedaan yang ada ini. Nah, hal ini tuh sangat penting karena untuk mencegah munculnya konflik yang dipicu oleh intoleransi antar umat beragama, teman-teman. Melalui dialognya itu seperti berbagai pandangan bisa diselaraskan untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan harmonis, seperti itu teman-teman. Nah, dan juga isu pluralisme beragama di Indonesia ini dapat menimbulkan tantangan serius sebenarnya teman-teman terhadap ketahanan sosial, terutama dalam hal stabilitas sosial, politik, dan juga integritas bangsa. Bahwasannya keberagaman yang dimiliki Indonesia itu baik dalam agama, budaya, maupun suku bangsa itu merupakan salah satu kekayaan yang dapat memperkuat identitas bangsa ya teman-teman. Nah, namun jika tidak dikelola dengan baik, pluralisme ini akan mengarah pada polarisasi sosial atau radikalisasi dan juga konflik antar kelompok nih teman-teman yang dapat merusak persatuan dan kestabilitasan negara. Nah, oleh karena itu strategi untuk menyikapi isu pluralisme beragama dalam konteks ketahanan nasional ini sangat penting ya, untuk memastikan keberagaman tetap menjadi sumber kekuatan dan juga menjadi sumber kelemahan gitu. Nah, dan juga dilanjut mengenai pendidikan juga itu sangat menjadi peran atau kunci yang sangat akan memperkuat ketahanan sosial dan juga akan mengurangi potensi konflik yang berakar dari perbedaan agama, budaya, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, sistem pendidikan ini itu harus memastikan bahwa nilai-nilai toleransi, dari saling menghargai, juga hidup berdampingan dalam keberagaman itu diajarkan di semua di jenjang pendidikan teman-teman, karena dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi gitu. Nah, selain itu juga seperti kurikulum pendidikan juga perlu memasukkan materi-materi yang mendorong pada pemahaman terhadap berbagai agama dan juga budaya yang ada di Indonesia. Nah, sehingga hal ini tuh bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya memahami pentingnya perbedaan, karena tetapi juga dia juga mampu untuk menghargai dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang telah kita miliki saat ini. Nah, selain dari sisi pendidikan juga, negara juga harus memastikan bahwa hukum itu ditegakkan itu dengan adil dan tanpa diskriminasi, teman-teman, terhadap kelompok agama ataupun suku tertentu. Nah, penegak hukum juga harus dengan tegas terhadap
menyikapinya itu harus dengan tegas terhadap tindakan intoleransi, diskriminasi, kekerasan atas nama agama. Itu sangat penting untuk menjaga kestabilitasan sosial pada saat ini, begitu teman-teman. Karena udah pasti dan seperti yang kita ketahui juga bahwa tanpa penegak hukum yang kuat, kelompok yang memiliki pandangan-pandangan ekstrim atau intoleran yang semakin menguat pada saat ini pun pada gilirannya itu dapat memicu ketegangan atau bahkan akan menimbulkan konflik yang sangat kompleks gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu pemerintah itu perlu menegakkan hukum secara konsisten dan juga memastikan bahwa pelaku kekerasan berbasis agama atau etnis diberikan hukuman yang setimpal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu juga memperdaya masyarakat juga menjadi strategi yang sangat penting nih teman-teman. Karena untuk menjaga kerukunan sosial. Nah, masyarakat juga memiliki kesadaran untuk menjaga perdamaian, kerukunan antar kelompok agama, budaya yang tentunya itu akan memperkuat ketahanan sosial bangsa Indonesia pada saat ini. Nah, dan juga pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama juga nih untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif untuk kedepannya dalam membangun kegiatan sosial, budaya, dan keberagaman yang mempromosikan toleransi dan juga kerjasama antar kelompok. Nah, seperti itu. Nah, dengan menciptakan seperti program memperdayaan masyarakat ini dapat melakukan melalui seperti kegiatan sosial yang akan melibatkan elemen masyarakat untuk menghilangkan jarak antar kelompok yang berbeda-beda dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, seperti contohnya itu di era digital pada saat ini, media sosial itu perannya itu sangat penting sebenarnya teman-teman dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk bekerjasama dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan seperti pesan perdamaian, toleransi, dan keberagaman antar suku, bangsa, dan agama. Seperti itu teman-teman. Nah, dan juga pemerintah perlu mengawasi juga penyebaran informasinya yang dapat memicu konflik atau penyebaran kebencian antar agama dan juga etnis-etnis yang suka menyimpang, serta bahwa memastikan bahwa platform digital pada saat itu tidak digunakan untuk menyebarkan ideologi radikal. Nah, sebagai gantinya itu media sosial itu harus dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai yang mendukung keberagaman dan juga kehidupan yang harmonis demi kebaikan kerukunan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Nah, secara keseluruhan strategi ini itu untuk mengelola pluralisme beragama dalam rangka ketahanan nasional Indonesia untuk bersifat komprehensif atau melibatkan seluruh lapisan masyarakat ya teman-teman, dengan memperkuat pendidikan multikultural dengan memperkuat pendidikan multikultural ataupun menegakkan hukum yang adil serta memfasilitasi dialog antar agama dan juga antar budaya, memperdaya masyarakat serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal yang positif. Nah, di Indonesia juga dapat menghadapi tantangan pluralisme ini sebagai untuk kebaikan bangsa untuk kedepannya dengan cara yang bijaksana, seperti itu teman-teman. Nah, keberagaman yang ada ini juga tidak harus menjadi sumber perpecahan seharusnya ya, tetapi malahan harusnya itu sebaliknya, bisa menjadi kekuatan yang memperkuat ketahanan sosial dan juga menjaga integritas bangsa. Nah, jadi kesimpulannya
itu adalah pluralisme beragama di Indonesia meskipun menjadi bagian dari integral atau identitas bangsa dapat menjadi tantangan serius nih teman-teman terhadap ketahanan nasional jika tidak dikelola dengan baik. Nah, keberagaman budaya juga seperti keberagaman budaya, agama, suku, bangsa yang ada di Indonesia ini juga seharusnya itu menjadi sumber kekuatan yang memperkuat persatuan bangsa. Namun apabila terjadinya atau munculnya intoleran atau diskriminasi atau polarisasi sosial, pluralisme ini dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan juga integritas nasional. Nah, oleh karena itu, penerapan ketahanan nasional dalam konteks pluralisme ini menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan juga memastikan bahwa keberagaman itu tidak menjadi pemicu utama dalam perpecahan. Dan juga strategi yang tepat untuk menyikapi pluralisme beragama ini mencakup upaya pendidikan dan juga menanamkan nilai-nilai toleransi yang saling menghargai sejak dini ya teman-teman, dan juga penegak hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi serta fasilitas dialog antar agama dan antar budaya juga itu sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan juga kebersamaan gitu teman-teman. Nah, selain itu juga memperdaya masyarakat dan memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan seperti perdamaian dan juga toleransi juga sangat diperlukan. Dengan itu pun akan terjadinya pendekatan yang komprehensif terhadap bangsa Indonesia dapat menghadapi isu pluralisme beragama yang dengan menyikapinya itu dengan bijaksana seperti itu teman-teman. Dan juga dapat menjaga ketahanan sosial serta memperkuat integritas bangsa sehingga keberagaman itu tidak hanya dipandang sebagai tantangan tetapi juga sebagai potensi yang memperkaya dan memperkuat ketahanan nasional. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian pemaparan presentasi mengenai artikel yang telah saya buat minggu kemarin mengenai penerapan ketahanan nasional sebagai geostrategi terhadap isu pluralisme beragama di Indonesia. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.